Apakah kalian pernah mengamati sebuah benda yang bergerak melingkar? Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak peristiwa atau banyak benda yang geraknya itu melingkar, ya. Mulai dari sebuah tarian yang gerakannya melingkar, permainan roller coaster juga gerakannya melingkar, atau spinner, atau mungkin olahraga tolak peluru, ya. Semuanya melibatkan gerak melingkar. Di dalam mesin, alat-alat yang kita gunakan, sepeda, bahkan bumi dan galaksi kita, semuanya itu terlibat dalam sebuah gerakan melingkar, ya. Nah, kita akan belajar mengenai keteraturan dari gerak melingkar, ya. Bagaimana menghitung, bagaimana memahami besaran-besaran fisik dari gerak melingkar. Nah, pertama-tama pasti kita bertanya, apa sih yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar sebenarnya? Mengapa sebuah benda itu tidak bergerak dengan lintasan persegi misalnya, atau segitiga? Misalnya kita memutar sebuah benda, ya. Di sini saya menggunakan alat sentripetal, ya. Alat sentripetal ini terdiri dari sebuah pipa untuk pegangan, beban dari besi, dan juga yang diputar ini merupakan karet, ya, karet. Nah, ini misalnya saya putar alat sentripetal ini kita bisa melihat kalau lintasan dari karet ini pasti berupa lingkaran. Kita tidak bisa membentuknya menjadi misalnya persegi atau segitiga. Nah, mengapa demikian? Kalau kita mengamati, ketika saya memutar karet ini, maka tali itu menarik beban sehingga arahnya itu selalu menuju ke pusat dari putarannya, pusat dari talinya ini, ya. Sehingga ketika saya melempar dia, misalnya ini saya lempar ke atas, tali akan menariknya ke sebelah kanan. Kemudian ketika saat ini berada di atas, tali akan menariknya ke bawah dan seterusnya, ya. Sehingga lintasannya ini berupa lintasan melingkar. Jadi alasan mengapa sebuah benda bisa bergerak melingkar itu karena ada gaya yang menarik ke pusat lingkaran. Gaya di sini disebut dengan gaya sentripetal. Dalam hal ini yang tadi saya praktekkan tadi, gaya sentripetal ini dilakukan oleh tali, ya. Jadi gaya tegangan tali bekerja sebagai gaya sentripetal dalam peristiwa barusan. Nah, sekarang kita akan melihat besaran-besaran fisika yang terlibat dalam gerak melingkar. Yang pertama adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini apa? Perpindahan sudut ini adalah sudut yang disapu dalam gerak melingkar, ya. Jadi berbeda dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus kita akan menghitung jaraknya, jarak lurus benda itu bergerak berapa meter. Tapi kalau dalam gerak melingkar yang kita hitung itu adalah sudut yang disapu, karena lintasan yang ditempuh itu selalu sama, yaitu lintasan melingkar yang ditempuh oleh gerak tersebut, sehingga yang dihitung adalah sudutnya, ya. Nah, contoh misalnya kita memiliki sebuah lintasan melingkar dengan pusatnya adalah titik O, dan gerak ini dimulai dari titik A. Dari titik A di lintasan melingkar itu dan berakhir di titik B. Berakhir di titik B. Jadi geraknya dari A ke B. Nah, kita bisa lihat kalau awalnya di titik A ini adalah 0, sudut 0, kita bisa beri nama theta 0, lalu di B adalah theta, maka sudut yang disapu, perpindahan sudutnya adalah delta theta. Dengan delta theta adalah theta dikurangi theta 0. Nah, atau kita bisa tulis theta B dikurangi theta A. Jadi, perpindahan sudut adalah posisi akhir dikurangi posisi awalnya, ya. Satuan SI dari perpindahan sudut ini adalah radian,
Ya, kita akan lihat apa itu radian. Nah, apa yang dimaksud dengan 1 radian? Kita bisa lihat di sini. 1 radian adalah sudut pusat lingkaran dengan panjang busur lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi ketika kita membuka sudut suatu lingkaran, nah ketika panjang busur lingkaran di sini sama dengan jari-jarinya, ya jadi panjang busur lingkaran sama dengan jari-jarinya, maka sudut yang dibentuk saat itu disebut dengan 1 radian, ya. Praktis panjang busur lingkaran akan semakin besar jika jari-jarinya semakin besar. Jadi sudut 1 radian ini akan sama berapapun jari-jari lingkaran yang ada. Ya, di sini jari-jari sudut 1 radian yaitu 57,32 derajat. Ya, dari sini kita bisa melihat faktor konversi yang kita butuhkan untuk memahami gerak melingkar, yaitu 1 putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Ini harus dihafalkan ya. 1 putaran itu setara dengan 360 derajat dan setara dengan 2pi radian. Nah, dalam besaran gerak melingkar kita juga mengenal ada besaran fisik, frekuensi, dan periode. Praktis sebuah gerak melingkar pasti akan melakukan looping atau pengulangan gerakan yang sama, ya. Nah, banyaknya gerakan yang terjadi atau banyaknya putaran yang terjadi dalam waktu tertentu itu disebut dengan frekuensi. Sedangkan banyaknya periode yang terjadi, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran itu disebut dengan periode. Nah, sekarang kita lihat besaran lain dari gerak melingkar. Di sini ada kelajuan linier. Kita lihat apa sih kelajuan linier itu? Ya, di sini saya ada simulasi dari PET. Kita akan lihat di sini ada sebuah roda yang bisa diputar ya, roda yang bisa diputar, dan di atasnya ada ekor serangga ya, kumbang yang menempel pada piring yang bisa diputar ini. Nah, ketika saya putar piringannya, nah di sini kita bisa melihat ada vektor yang berwarna hijau. Ini adalah vektor kecepatan. Dan ada vektor yang berwarna merah. Ini adalah vektor percepatan. Piringan ini saya putar dengan kecepatan yang konstan, ya. Jadi kecepatannya adalah konstan. Di sini saya beri kecepatannya misalnya 100 derajat per detik, ya. 100 derajat per detik. Nah, kita bisa lihat di sini V atau vektor kecepatan itu bentuknya tegak lurus terhadap jari-jarinya. Jadi kalau kita tarik jari-jari si kumbang terhadap pusatnya, maka V ini tegak lurus ya. Sedangkan arah percepatannya itu mengarah ke pusat lingkaran atau yang kita sebut dengan percepatan sentripetal. Jadi kalau tadi saya simulasikan, ketika saya memutar tali, maka tali itu bekerja sebagai gaya sentripetal yang menyebabkan benda bergerak melingkar ya. Tali selalu memberi gaya yang arahnya ke pusat lingkaran. Nah, efek dari gaya ini adalah percepatan ya. Kita masih ingat kan kalau sebuah benda bisa mengalami percepatan jika dia dikenai gaya. Nah, kita bisa melihat di sini karena adanya gaya sentripetal maka muncul percepatan sentripetal ya. Nah, ini ketika saya percepat kecepatan putarnya, misalnya saya buat 200. Nah, kita bisa lihat kalau besarnya kecepatan itu semakin besar dan percepatan sentripetalnya juga semakin besar, ya. Nah, sekarang saya akan coba berikan pembanding. Saya berikan kumbang lain yang hijau dengan jari-jari yang berbeda ya. Saya letakkan di tepi roda.
Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata semakin jauh jari-jari benda dari pusat lingkarannya, maka kecepatannya itu juga lebih besar, ya. Kita bisa lihat vektor kecepatan kumbang hijau itu lebih besar daripada vektor kecepatan kumbang yang merah. Begitu juga dengan percepatan sentripetalnya. Dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan kalau kecepatan linier itu adalah kecepatan yang tegak lurus. Kecepatan yang tegak lurus terhadap jari-jari sebuah benda yang bergerak melingkar, ya. Maka dari itu kecepatan linier ini sering disebut juga dengan kecepatan tangensial, ya, kecepatan tangensial atau kecepatan tepi. Nah, kecepatan linier ini bisa dirumuskan dengan 2πr dibagi T. Mengapa? Karena kecepatan gerak melingkar beraturan, kalau gerak lurus beraturan kan rumusnya adalah V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Nah, karena di sini lintasannya S-nya itu adalah keliling lingkaran, maka lintasannya adalah 2πr keliling lingkaran. Dibagi waktu satu putaran adalah periode, ya. Sehingga jaraknya satu keliling lingkaran dibagi waktu satu putaran, maka jadilah kecepatan atau kelajuan linier. Nah, sedangkan kecepatan sudut, karena satu putaran itu jarak sudut yang ditempuh adalah 360 derajat atau 2π radian dibagi waktunya satu putaran periode, maka rumus kecepatan sudut menjadi 2π dibagi periode, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kesamaannya, ya. Kita bisa lihat kesamaannya kalau di sini adalah 2π dibagi T untuk V, ya. 2π dibagi T. Sedangkan untuk kecepatan sudut omega 2π dibagi T juga. Sehingga kalau kita masukkan persamaan omega ke sini, kita substitusikan, kita akan dapatkan V sama dengan omega dikali dengan R, ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier, ya. Nah, sekarang kita sampai pembahasan tentang percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal tadi kita tahu kalau percepatan ini dihasilkan oleh gaya sentripetal. Jadi ketika saya memutar tali tadi, ada gaya yang menarik ke pusat lingkaran, menarik benda ke pusat lingkaran. Nah, gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini menghasilkan percepatan sentripetal. Nah, kalau kita lihat di sini, percepatan sentripetal itu dituliskan dengan AS dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Kita bisa, meskipun ini gerak melingkar beraturan, tapi sebetulnya arah vektor dari kecepatan dan percepatan linier gerak ini selalu berubah, ya. Jadi misalnya ketika benda di atas, benda ini kan sebetulnya mau bergerak ke kiri, tapi karena dipercepat ke bawah atau ke pusat lingkaran, maka kecepatan totalnya atau percepatan totalnya menjadi berbelok. Nah, lalu ketika benda mau bergerak ke bawah, ditarik ke kanan, maka dia belok lagi. Dia mau bergerak ke kanan, ditarik ke atas, berbelok lagi. Jadi, ada percepatan yang selalu menarik ke pusat lingkaran yang menyebabkan arah percepatan linier atau arah kecepatan linier dari benda ini selalu berbelok, ya. Nah, karena ini terjadi di setiap titik pada gerak melingkar, maka gerakan benda tadi menjadi melingkar, ya. Percepatan sentripetal dirumuskan dengan A sama dengan V kuadrat dibagi R, ya. Atau kalau kita gunakan omega, maka menjadi omega kuadrat dikali R. Nah, aplikasi dari gerak melingkar ini ada pada roda-roda, ya. Dalam kehidupan sehari kita sering menjumpai sistem atau mekanik atau mesin yang menggunakan roda-roda, bahkan sepeda kita juga menggunakan roda-roda, ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih
cara kerja dari roda-roda ini. Nah, kalau kita lihat roda-roda itu ada beberapa macam ya. Ada roda yang pusatnya sama. Ada roda yang bersinggungan. Kemudian ada roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, ini apa bedanya? Untuk roda-roda yang sepusat, maka roda-roda ini mengalami kecepatan putar yang sama. Jadi misalnya kita punya roda yang sepusat, maka roda besar dan roda kecil yang porosnya sama itu akan bergerak dengan kecepatan putar yang sama. Kalau roda besar bergerak satu putaran, roda kecil juga bergerak satu putaran. Nah, itu berarti untuk bisa menghasilkan kecepatan putaran yang sama, berarti tepinya berputar dengan kecepatan yang berbeda. Ya, misalnya kita lihat gambar ini. Di sini ada roda 1 yang kecil, roda 2 yang besar. Kecepatan putarnya sama sehingga menghasilkan jumlah putaran yang sama. Tetapi seandainya ini kita analogikan seperti lapangan lari ya. Ada orang yang berlari dengan lintasan lingkaran kecil dan ada orang yang berlari dengan lintasan lingkaran yang besar. Mereka berdua sampai finish di tempat yang sama dengan waktu yang sama ya. Jadi dari atas kembali ke atas, yang besar juga sama. Lintasannya padahal lebih besar yang roda 2, tapi bisa finish dengan waktu yang sama. Maka bisa disimpulkan pelari di lintasan roda 2 itu berlari lebih cepat daripada lintasan di lingkaran yang roda 1 atau lingkaran yang kecil ya. Sehingga kita bisa simpulkan kalau pada roda sepusat omega 1 sama dengan omega 2, tetapi V-nya tidak sama ya. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, lalu bagaimana dengan roda yang bersinggungan ya? Kita sering melihatnya misalnya di dalam mekaniknya tip ek kertas yang kita gunakan itu ya. Ada roda bersinggungan di dalamnya. Nah, roda bersinggungan ini bagaimana? Kalau kita lihat tepi-tepinya itu selalu bersinggungan. Sehingga menghasilkan kecepatan putar yang berbeda ya. Ketika roda kecil di sini berputar satu kali, roda besar itu belum ada satu kali ya. Jadi yang sama adalah tepi-tepi yang saling bersinggungan atau kecepatan tepinya sama. Tetapi jumlah putarannya tidak sama ya. Roda kecil akan berputar lebih banyak daripada roda yang besar untuk waktu yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan V1 sama dengan V2, tetapi omega 1 tidak sama dengan omega 2. Omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Nah, lalu bagaimana dengan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai? Ya, kita bisa lihat misalnya sepeda atau di dalam mesin ya ada roda yang dihubungkan dengan rantai. Roda yang dihubungkan dengan rantai ini juga memiliki kecepatan tepi yang sama ya. Jadi tepi-tepi yang disinggung oleh rantai baik roda kecil maupun roda besar itu sama panjangnya. Nah, itu berarti karena tepiannya sama, maka kecepatan putarnya tidak sama ya. Ketika roda besar berputar satu kali, maka roda kecil sudah berputar lebih dari satu kali ya. Sehingga rumusnya sama dengan bersinggungan tadi, V1 sama dengan V2 atau omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, seperti itu pembahasan tentang gerak melingkar dan aplikasinya pada hubungan roda-roda ya. Masih banyak aplikasi tentang gerak melingkar ya dalam kehidupan ini, termasuk misalnya gaya sentrifugal. Tentu kalian bertanya-tanya, loh dari tadi dijelaskan gaya sentripetal, kok sekarang ada gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal itu apa? Gaya sentrifugal ini sebetulnya adalah gaya semu ya. Gaya semu yang muncul sebagai akibat dari adanya gaya sentripetal ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari gaya sentrifugal ini lebih kita gunakan sebetulnya. Misalnya pada roller coaster. Pada roller coaster diharapkan justru gaya sentrifugalnya sehingga orang itu sehingga kereta dari roller coaster ini tetap menempel atau tetap berada pada
lintasannya, atau pada mesin pengering ya. Mesin pengering atau bisa pada mesin cuci, bisa ada mesin pengeringnya ya. Di sana dituliskan spinner ya, bukan dryer menghangatkan, tapi spinner. Spinner ini kenapa? Karena dia memutar dengan cepat dan menghasilkan gaya sentrifugal yang melemparkan air-air itu ke lubang-lubang yang ada di tepi-tepi tabung spinner tersebut ya. Sehingga kalau kita habis mengeringkan pakaian dengan spinner, terus kita buka, pakaian itu akan terentang ya. Akan terentang atau tersisih di samping-samping tabungnya. Atau alat sentrifugal ya, alat sentrifugal. Atau beberapa permainan yang memanfaatkan gaya sentrifugal ya. Jadi itu aplikasi dari gerak melingkar. Kita akan coba dalami lagi melalui latihan soal.